bila badai hidup menerpakan aku punya kaki berdiri supaya kita sama-sama menompak bagi Tuhan. Haleluya.
Puji Tuhan, amin. Haleluya, kita memuji Tuhan, kita akan berkata segala puji sungguh hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Tuhan, haleluya. Puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan.
akan memberikan persembahan, tapi sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan apa yang kami miliki. Kiranya Tuhan Engkau memberkati angkat dan memberi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Dan persembahan kita punya berkata, kasihnya seperti sungai. Saatnya kami buat kesaksian, mungkin ada bersaksi atau tempat, silakan. Haleluya. Kalau tidak ada, kami percaya kita semua berkati Tuhan. Amin. Amin. Nanti saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati kita. Bersama kita pujian berkata Yesus kau kebanggaan.
memberikan kelegaan, untuk memberikan hikmat pengetahuan daripada surgawi, sehingga apa yang kami dengar kami mengerti dan kami dapat lakukan. Engkau mengurapi hamba-Mu Tuhan, Engkau yang akan memakai dia. Roh hikmat pengetahuan daripada surgawi, karunia Nabi itu ada bagi dia. Semua jemaat tidak ada pikirannya mengembara ke tempat lain, tetapi Roh Kudus yang menawan hati dan pikiran sehingga tetap tertuju kepada kebenaran firman Allah. Amin. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku. Saya percaya kita semuanya adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Dan saya percaya semuanya kita juga rindu untuk tetap diberkati Tuhan. Amin. Atau ada yang berkata dalam hati, sudah cukuplah aku diberkati Tuhan, biar berkat itu untuk mereka yang lainnya saja. Atau ada begitu? Saya percaya tidak. Tetapi saudaraku, banyak orang diberkati tetapi tidak mau untuk memberkati. Kalau kita kepada Lukas pasal 6 dikatakan di sana, berilah maka kamu akan Diberi. Jadi orang banyak dia bikin ayat ini terbalik. Diberkati, diberi dulu baru memberkati, atau diberkati baru memberkati. Kalau firman Tuhan tidak, memberkati untuk diberkati. Amin. Amin. Ya. Memberkati untuk diberkati. Amin. Jadi kalau saudaraku rindu diberkati Tuhan, berarti saudaraku harus mau memberkati. Ukuran berkat jangan selamanya kepada materi. Tetapi kalau kita mau perhatikan, berkat Tuhan itu banyak saudaraku. Termasuk damai sejahtera, sukacita, cuaca, hujan, itu berkat. Kira-kira hujan itu berkat nggak? Berkat. Udara yang kita hirup setiap hari, keselamatan, kita bisa pulang dengan selamat sampai di rumah, anak-anak sehat, anak-anak sampai di rumah dengan selamat, semuanya itu adalah berkat Tuhan. Jadi jangan selalu mengukur berkat Allah itu dari materi saja. Nah saudaraku, mari ada beberapa hal yang harus kita kerjakan kalau kita mau diberkati Tuhan. Kenyataannya banyak orang yang mau diberkati saja, tetapi nggak mau melakukan bagiannya, melakukan persyaratan. Sama seperti orang di sekolah melakukan apa dulu? Kewajiban, baru mendapatkan hak. Nah, kewajiban sekarang selama lockdown di sekolah, Ibu guru, apa kewajiban anak kulit? Hah? Ya? Apa kewajiban anak kulit sekarang, Bapak? Yang guru, yang dosen, ayo. Bayar SPP. Enggak, selama lockdown ini harus punya HP, pulsa data atau wifi. Berarti semakin banyak pengeluaran. Belum lagi bayar uang sekolah, belum lagi beli HP, belum lagi beli data. Kalau nggak ada wifi, kalau 5 anaknya, 5-5-nya harus punya HP. Betul. Bapak mama jadi 7 HP-nya. Bayangkan pulsa data 7 HP yang mau dikasih makan. Akhirnya mamanya di rumah stres. Ngajarin anak satu saja sudah seperti tarik urat. Seperti yang di Facebook akhirnya viral betul dia. Yang mama orang apa kabar tadi.
Masih satu anaknya yang diajarin udah begitu, apalagi dua, stroke. Ya toh? Nah, lakukan kewajiban baru terima hak. Kita selama ini terbalik, nuntut hak, nuntut hak. Hakku di mana? Hakku di mana? Padahal yang punya hak itu hanya sepatu saja. Kita nggak punya hak, betul nggak? Kan sepatu yang punya hak. Hak tinggi kah, hak pendek kah? Ya toh? Nah, mari kita melihat, kita pelajari Alkitab ini dulu. Hagai pasal 1 7. Sudah ada 2, 3. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Sampai sana dulu. Hari ini Tuhan menyuruh kita memperhatikan keadaan kita. Perhatikan keadaanmu. Sekarang ini loh, apamu yang kurang, apamu yang sakit, keadaanmu. Bagaimana keadaan iman kita, bagaimana doa kita, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, bagaimana hubungan kita sesama keluarga, bagaimana hubungan kita sesama jemaat. Perhatikan keadaanmu. Jangan suami orang dianggap suami sendiri, giliran suami sendiri dibuang. Giliran suami sendiri sudah dibuang, diambil orang lain, marah, stres, pusing. Kiranya tidak ada seperti itu di sini. Tapi nggak tahu ya, yang lagi ikut ibadah live stream ini saya nggak tahu. Kenyataannya banyak saya lihat seperti itu. Suami orang dianggap suaminya sendiri, giliran suaminya dibuang, udah diambil orang, marah dia. Yang salah siapa? Stres dia, putus asa dia. Yang salah siapa? Diri sendiri. Kalau mau buang, ya sudah, berarti ikhlas diambil orang. Betul enggak? Kalau kau yang ditolak, bertahanlah. Amin. Jangan cari suami orang, jangan cari laki orang. Perhatikan keadaanmu, perhatikan pertobatanmu, perhatikan kesungguhanmu. Jangan hanya menuntut dan menuntut, tetapi kita tidak melakukan apa yang menjadi kewajiban kita di hadapan Tuhan. Jangan datang berdoa sama gue, datang melayani sama gue. Kalau lagi mood, ya datang ibadah. Kalau nggak mood, ya enggak. Apalagi sejak ada di lockdown ini ya, mungkin orang makin banyak yang senang beribadah di gereja, tutup pintu gereja. Kalau dulu-dulunya kan nggak ada istilah libur gereja, betul nggak? Siapa yang berani meliburkan gereja hari Minggu? Pendetanya bilang, jemaat yang dikasih Tuhan, minggu depan kita libur dulu ya, nggak usah ibadah. Kita semuanya rekreasi dulu, kunci pintu gerbang gereja, pergi rame-rame. Kan nggak ada yang berani. Tapi sekarang sampai jemaatnya bilang apa? Banyak orang-orang yang bikin status, kapan ya suasana seperti ini saya mau pengen ibadah lagi. Nah dulu waktu masih ibadah bebas-bebasnya, tidak beri tidak lakukan kesempatan itu. Giliran sudah hilang kesempatan itu, kapan ya? Nah. Giliran masih ada kesempatan untuk melayani Tuhan, nggak melayani Tuhan, melayani daging, melayani duniawi. Giliran ada kapan di tempat tidur, kapan ya aku sembuh ya, supaya aku melayani Tuhan ya. Giliran waktu ada nggak dipergunakan, giliran waktu sudah tidak ada, kapan ya, terlambat. Bersyukur yang ditegur Tuhan, bertobat, puji Tuhan. Amin. 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 Jangan suami-suami dulu tertawa nih. Ayat 8 sama-sama. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Dikatakan di sini naiklah
rohani. Kalau dulu nggak peduli, giliran sudah datang murka Tuhan, baru Tuhan, siapa yang akan memulihkan negeri ini? Jikalau bukan Engkau Tuhan. Giliran dipukul, puji Tuhan masih ingat Tuhan. Kalau nggak ingat, ada orang yang udah dipukul Tuhan masih tetap mengandalkan pikiran, otak dan tenaganya. Baik kok. Masih puji Tuhan itu. Begitu dipukul Tuhan, mereka bikin KKN di pasar-pasar, di jalanan. Ternyata udah di seluruh Indonesia saya lihat. Ada di Manado, ada di Kalimantan, ada di... Pokoknya itu banyak. Suarakan kebenaran firman Allah. Naik ke gunung Tuhan. Lalu bagaimana dengan kita? Ada engkau naik ke gunung Tuhan? Atau ke gunung lain yang kau naik? Bukan gunung Tuhan yang kau naik, tapi gunung yang lain. Nggak tahu gunungnya siapa. Bila sudah sakit saja, ya saya mau bertobat, saya tidak lakukan lagi. Bila sudah sembuh, ning lagi nggak tahu kemana. Menghilang tiba-tiba seperti lampu, datang nggak diundang, pulang nggak diantar. Jalan tunggu. Bila sudah selesai masalahnya, penyakitnya, ning terbang. Ada masalah lagi. Aku mau bertobat dulu. Gila masalah lagi terbang. Kalau terbang untuk selamanya bagaimana? Apa yang bagaimana? Kalau terbang ke surga masih enak. Nah ini terbangnya ke tempat yang lain bahaya. Naik ke gunung Tuhan, amin. Bangun rumah di sana, bangun mesbah doa. Beberapa hari yang lalu, Lita nanya saya begini, Mama, gak bosan kan Mama itu kalau berdoa menyembah Tuhan? Gak capek? Kalau dulunya, waktu belum di sana hartaku, ya betul. Ada rasa jenuh, ada rasa capek, ada rasa bosan. Kayaknya itu aja, jenuh. Sama seperti orang yang bekerja. Pernah gak jenuh dalam pekerjaanmu? Pernah gak jenuh? Semua orang pasti pernah jenuh dalam pekerjaannya. Semua, termasuk hamba Tuhan juga. Karena itu pekerjaan, pelayanan itu. Pernah. Lalu apa yang saya lakukan supaya tidak jenuh? Saya putar khotbah yang ada di YouTube, ya. Saya putar video khotbah yang lucu-lucu yang ada di YouTube. Lalu saya berdoa kepada Tuhan. Saya naikkan pujian penyembahan. Saya bilang selalu. Keselewidahnya. Selalu saya bilang sama Tuhan, Tuhan berikan aku kerinduan untuk masuk hadirat-Mu. Berikan aku rasa haus dan lapar. Cinta kasih mula-mula itu terus ada membara di hatiku. Itu yang terus saya minta. Kalau itu nggak ada berarti nggak akan bisa. Sama seperti orang pacaran. Betul tuh Devi? Kalau nggak ada rasa rindu, cinta nggak mungkin dia mau ketemu. Tapi karena ada rindu, kalau nggak datang aja nggak ketemu satu hari, pasti dia marah. Kau mana? Tunggu dari pagi siang malam sampai 24 jam. Boro-boro dalam hidupmu kelihatan. Teleponmu pun tidak ada. Jadi harus ada rasa rindu di sini. Amin. Harus ada. Kalau tidak ada rasa rindu, kita tidak bisa membangun rumah doa. Tidak akan bisa. Kita tidak akan bisa mencari hadirat Tuhan. Jadi miliki rindu, haus, lapar akan jamaah. Lalu ayat 9. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi keluhan. Sedang kamu masing-masing sibuk dengan Urusan rumahnya sendiri. Yang kedua adalah supaya kita diberkati. Kalau tadi naik ke mesbah doa, yang kedua adalah perhatikan, dukung pembangunan rumah Tuhan. Apa
pelahap, pelahap. Ada pelahap, ada kerugian, ada penyakit. Sehingga uang yang kita dapatkan itu tidak kita nikmati. Pernah? pernah. Ya, sama kita. Nama. Sama. Saya juga pernah mengalami itu. Saya dapat uang, dikasih Tuhan, tinggal pegang doang. Habis itu bayar yang lain, tutup yang lain. Pernah. Kenapa? Karena kita tidak sungguh-sungguh atau kurang sungguh-sungguh di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam pertobatan kita, di dalam mendukung pelayanan. Kita kurang sungguh-sungguh. Maka dari itu dikatakan tadi di sini, kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Sibuk dengan pekerjaan sendiri, sehingga waktu untuk berdoa tidak ada, waktu untuk melayani Tuhan tidak ada. Kalaupun ada waktu, ya kita pergunakan untuk santai lah dulu, refreshing. Dulu terlalu banyak refreshingnya, dulu terlalu banyak jalan-jalannya. Sekarang diikat Tuhan di rumah masing-masing diam dengan adanya lockdown. Betul? Terlalu banyak dulu lah rekreasi. Sabtu jalan-jalan kemana kita? Minggu jalan-jalan kemana kita? Sekarang diam di rumah. Puji Tuhan kalau masih berdoa, baca Alkitab. Kalau tidak, mau bagaimana? Ayat 10. 1, 2, 3. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya, dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Itu sebabnya ada masalah sekarang ini, ya. Yang tadinya full, bahkan sampai tumpah-tumpah lumbung pemerasan itu, sampai luber, banyak percikan-percikan atau cipratan-cipratan uang-uang masuk. Sekarang boro-boro uang masuk, full pun tidak, sudah tinggal separuh penghasilan. Bahkan sampai ada yang kehilangan pekerjaan alias dirumahkan. Betul? Kenapa? Karena semua dunia selama ini sibuk dengan pekerjaannya sendiri. Sibuk dengan pekerjaannya sendiri. Tidak peduli dengan pelayanan. Tidak peduli dengan pembangunan rumah Tuhan. Tidak peduli seperti apa gereja yang masih diliput kecil. Kalau pendetanya nanti mengumumkan tentang uang dari depan, uang terus, tapi memberi pun tidak pernah, tapi uang terus. Itu sebabnya banyak hamba-hamba Tuhan tidak berani khotbahkan tentang uang dari depan. Riskan dia rasa. Padahal itu sangat dibutuhkan dalam pelayanan, saudara. Saya mau bilang, tidak akan bisa berjalan pelayanan kalau tidak ada uang. Ada satu orang hamba Tuhan, dia mengakunya hamba Tuhan di Kalimantan Barat minggu ini. Dia WA saya berkali-kali. Dia WA saya. Pertama dia bilang begini, Ibu, doakan saya karena orang tua saya masih percaya kepada agama nenek moyang. Oke, baik, saya doakan. Ini di WA, saudara. Mungkin dia menjadi anggota grup di Facebook mungkin. Lalu gak lama kemudian datang lagi WA-nya. Ibu, doakan saya supaya saya bisa lepas dari segala sakit penyakit ini dan dari ikatan agama nenek moyang ini, karena saya akan melayani dengan sungguh-sungguh. Lalu saya jawab,
Oke baik ibu, saya akan doakan. Tidak lama kemudian dia kirim sepeda motor yang rusak. Ibu doakan saya supaya saya dan suami bisa perbaiki motor ini. Ini motor sudah butut dan kami butuhkan untuk perjalanan pelayanan karena kami pelayanan ke desa-desa. Saya termenung sejenak. Dulu agama nenek moyang sakit, sekarang tunjukkan sepeda motor. Apakah mungkin ini benar ke Tuhan? Bagaimanakah? Oke lah, itu urusan dia dengan Tuhan. Nah, kalau memang dia bohong atau benar itu. Nah, kalau saya katakan ya ibu, saya akan doakan. Saya akan doakan dan terus akan doakan ibu di dalam pelayanan. Percaya saja Tuhan pasti akan menolong. Kan begitu. Baru itu sudah 2 minggu yang lalu. Lalu tadi malam, kemarin sore datang lagi WA-nya. Ibu, doakan saya ibu. Kami betul-betul tidak punya uang lagi. Untuk mau beli beras pun tidak ada. Untuk mau beli beras pun tidak ada. Padahal anak saya butuh makan. Dia kirim fotonya dia bersama dengan anaknya. Saya hanya bisa berdoa saja, Tuhan, suatu saat jika Engkau berikan kesempatan, saya akan bantu dia. Karena apa? Kita harus bertanya dulu kepada Tuhan kebenaran cerita itu. Ada juga pernah begitu beberapa tahun yang lalu, tahun 2013, hamba Tuhan dari Jawa. Ibu, gereja kami terbang. Terbang kemana gerejanya kalau itu saya pikir? Kenapa ibu terbang gerejanya? Iya, kami angin puting beliung di sini. Jadi semuanya itu terbang di atas itu. Oh iya. Terus bagaimana? Ini satu organisasi dengan kita. Baru bagaimana? Iya ibu, saya mau perbaiki tetapi jemaat ya udah tahu lah ibu bagaimana kalau jemaat di Jawa ini ya sudah. Ya karena memang itu jelas langsung toh orangnya saya kenal, saya langsung bantu. Tidak lama kemudian, ibu, istri saya masuk rumah sakit, dia kasih tunjuk. Kenapa sakitnya bapak? Komplikasi. Oh ya sudah. Berapa yang bisa kita bantu? Amin. Amin. Berapa yang bisa kita bantu? Karena kemiskinan itu selalu ada di tengah-tengah kita. Artinya adalah selalu kita merasa kurang dan tidak pernah merasa cukup. Jadi beri dari kekurangan, bukan dari kelebihan. Apa yang bisa engkau lakukan untuk mendukung pekerjaan Tuhan, maka lakukanlah. Apa yang bisa engkau lakukan? Mungkin ide. Seperti kemarin itu, saya dikasih ide sama salah satu dari anggota grup di Facebook. Dia bilang begini di YouTube, di komen khotbah saya, ibu kalau bisa bikin HP itu tidur, jangan berdiri ibu, supaya enak dipandangnya di YouTube. Karena ibu nanti akan sangat diberkati sekali. Pokoknya banyak ide-ide. Lalu saya katakan kepada Lita, nah bagaimana caranya ini? Dia bilang begini, iya ya nanti kalau begini tetap juga akan kecil dia. Nah saya berdoa, Tuhan, Lita itu ahli di dalam HP, dia ngerti, coba kasih ide. Puji Tuhan dikasih ide sama Tuhan, bisa. Dan puji Tuhan kita sudah bisa langsung di YouTube live-nya, tidak harus di Facebook lagi. Yang walaupun belum sampai 1000 yang subscribe. Itu semuanya ide-ide dari Tuhan. Kalau artinya apa yang bisa engkau lakukan untuk melayani Tuhan, lakukanlah. Mungkin hanya ide, mungkin hanya pikiran, mungkin hanya motivasi, mungkin hanya doa. Doa itu yang paling utama saudaraku. Sebab apa? Kalau tidak ada doa, pelayanan juga tidak akan jalan. Harus ada dukungan doa. Kalau nggak ada dukungan doa, saya ini nggak akan bisa melayani. Saya tidak akan mampu. Saya kaget saudaraku. Ternyata diam-diam begini, anggota di grup di WA itu ternyata ada yang menjadi pendoa sahabat saya. Ada yang sampai rela dia berpuasa untuk saya. Saya bilang luar biasa ya ibu. Sampai dia berpuasa. Lalu beberapa hari yang lalu dia bilang begini sama saya di WA. Ibu, dia bersaksi tentang gereja yang membangun di tempatnya dia ibadah. Ada orang dari Kalimantan katanya yang tidak mereka kenal, tetapi dia kenal kepada gembala itu. Tiba-tiba mereka kasih uang sekian juta untuk mendukung pembangunan gereja itu. Saya rindu sekali loh ibu, pelayanannya ibu seperti itu. Orang yang gak disangka-sangka, orang yang gak dikenal-kenal, supaya datang membantu pekerjaannya ibu di sana. Itu doa saya ibu, dia bilang doanya dijawab Tuhan. Kemarin saya WA dia, ibu doamu dijawab Tuhan ibu. Yang saya gak kenal orang itu, tetapi Tuhan gerakkan hatinya untuk memberikan uang untuk mendukung pekerjaan Tuhan di tempat saya bilang.
Dia bilang, wow, luar biasa. Dan saya percaya, akibat daripada doa-doa saudara, pasti suatu saat kita punya gedung. Amin. 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 Maka itu berdoa. Mungkin hanya itu yang bisa kau kerjakan hari ini. Engkau berkata, Tuhan, yang bisa aku lakukan hari ini hanya berdoa. Karena kau tahu keadaanku seperti apa. Maka doaku yang bertalu-talu. Tahu kan bertalu-talu? Tahu nggak bertalu-talu? Nggak tahu bertalu-talu? Itu bahasa Indonesia itu. Bertalu-talu artinya adalah keras, kuat, menyambung, nggak henti-henti. Itu bertalu-talu. Bukan talu. Talu lain lagi. Kalah. Tulisannya hurufnya sama tapi intonasi bahasanya beda. Jadi beda artinya. Kalau talu itu kalah Bapak. Bahasa Batak itu. Tapi kalau bertalu-talu berkesinambungan, terus kuat, nyaring sampai ke surga. Gitu. Baik ketika malam engkau berdoa, baik ketika pagi engkau berdoa, bilang Tuhan Yesus, itulah gereja Allah Baik Jemaat Galilea yang ada di Doyo. Kami rindu punya bangunan sendiri. Angkat berkatmu. Amin. Rame-rame kita berdoa seperti itu. Alas surga, lantai surga itu bergetar. Goyang-goyang. Jadi supaya diberkati Tuhan, dukung pembangunan rumah Tuhan. Amin. 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 Kita lihat di dalam Hagai pasal 2. Janji berkat untuk orang yang mendukung pembangunan rumah Tuhan. Ayat 16 sampai 20, satu orang yang baca dengan suara yang keras. Hagai 2 ayat 16 sampai 20. Maka sekarang perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, Ya. sebelum ditaruh orang batu demi batu untuk pembangunan bait Ya, Tuhan. artinya sebelum engkau mendukung pembangunan rumah Tuhan, mulai hari ini perhatikan dan seterusnya. Apa yang terjadi kalau tidak mendukung? Terus. Bagaimana keadaanmu Bagaimana keadaanmu? ketika orang pergi melihat suatu timbunan gandum yang seharusnya sebanyak 20 gantang hanya ada 10. Dan ketika orang pergi ke tempat pemerasan anggur untuk mencendok 50 takar hanya ada 20. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum dan segala yang dibuat tanganmu dengan hujan batu. Namun kamu tidak berbalik kepadaku, demikianlah firman Tuhan. Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9, mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan, perhatikanlah. Apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung, dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah? Mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Iya. Kesimpulannya adalah perhatikan keadaanmu selama engkau masih belum mendukung pembangunan rumah Tuhan. Berkat yang harus melimpah tidak melimpah. Kau dapatkan separuh, itu pun masih kurang. Tetapi karena engkau telah mendukung pembangunan rumah Tuhan, karena engkau telah sungguh-sungguh, karena engkau sungguh-sungguh dalam pelayanan, dalam doamu, lihatlah mulai hari ini dan seterusnya, aku memberi berkat. Ini dari Tuhan. Amin. 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 Jangan malas untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Seperti saya katakan tadi, mungkin masih doa yang bisa kau lakukan. Dan kalau engkau sudah punya uang, berilah, sisihkanlah. Mungkin engkau punya gaji, ya, gajimu mungkin dalam 1 bulan 2 juta, 1/10-nya 200.000. Lalu ambil 50.000, sisihkan 50.000 ini Tuhan, karena ini yang aku mampu untuk mendukung pekerjaanmu. Jangan dari perbuatan yang kau ambil, ini Tuhan 200.000 untuk pembangunan. Dalam perbulan mana? Sama saja bohong. Betul? Amin? Ya. Ketika jual babi, ini bentar lagi bulan 12 ini. Hasil penjualan babi pun nanti ada 70
untuk pembangunan ya Tuhan. Amin. Berpulang kemana? Sisihkan dulu dari perpuluhan. Lalu ada sisanya. Tuhan, aku hanya bisa kasih untuk mendukung pembangunan hanya 300. Kasih. Amin. 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 Dan lihatlah, aku memberkati engkau mulai dari hari ini. Itu janji Tuhan. Kiranya ini buat. Dan saya mau berubah. Dan biar kita semuanya berubah, sama-sama kita ambil ayatnya yang ke-6 sampai 10. Selesai nanti kita baca ini, kita bilang amin yang kuat. Hagai 2 ayat 6 sampai 10. Sudah? 1, 2, 3. Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, Mesir artinya kesusahan. Dan Rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi, maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan. Firman Tuhan semesta alam. Kepunyaan gula perak dan kepunyaan gula emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Adapun rumah ini kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Amin. saya imani ini digenapi. Amin. Ketika saya menuntut Tuhan, saudaraku, saya sering menuntut Tuhan, bukan untuk kebutuhan saya, tidak. Jujur, saya nggak pernah minta untuk kebutuhan saya, tidak. Tapi saya meminta berkat kepada Tuhan untuk kebutuhan banyak orang. Sudah 2 bulan saya puasa. Saya duduk sore-sore di sana di para depan kios. Ada Kamis. Saya duduk berdoa. Tuhan, kami harus keluar dari gedung ini. Sudah tidak. Waktu saya mengatakan demikian, buku-buku dari hati saya. Buku-buku. Harus. Tapi bagaimana caranya? Kami tidak ada uang, Tuhan. Jangankan untuk beli tanah, untuk mau bayar sewa pun pot-potan. Ditambah lagi dengan pekerjaan yang kita sedang bermasalah, saya katakan pending dulu. Jangan nanti kau yang capek, orang yang makan menikmati hasilnya. Stop dulu, saya bilang. Lalu saya masuk ke kamar. Tidak ada kamar doang. Jangan nanti bingung, kamar mana? Tuh. Saya masuk ke dalam kamar. Saya duduk, saya bilang tenang. Begitu saya ambil Alkitab, saya langsung buka. Pas saya buka itu Nehemia pasal 1. Nehemia pasal 1 tentang Raja Kores dari Persia. Bukan. Nehemia pasal 1, Kores dan Darius. Ini mereka raja di Persia. Tahu Persia negara apa? Tahu Persia negara apa, Bapak? Tidak. Tahu lah. Satu tahun. Negara yang presidennya pada waktu itu bukan orang yang percaya kepada Kristus, tetapi dia adalah orang Muslim. Dia dipanggil Tuhan untuk membangun rumah di Yerusalem, tentunya rumah Tuhan. Bayangkan, bukan hanya menyuruh orang-orang yang pulang dari buangan, tetapi dia suruh bangun, dia kasih dana, dia perlengkapi dengan emas, perak, semuanya
Bayangkan mereka dipercayakan Tuhan. Mereka dua raja ini, orang yang tak percaya pada Kristus ini, membangun gereja. Menggebu-gebu lagi di hati saya. Kami harus punya rumah gereja Tuhan. Harus, tidak bisa tidak. Tapi dari mana? Yang bikin saya sangat diberkati Tuhan bukan kalimat ayat ini udah selalu saya baca. Yang membuat saya diberkati adalah tanah pemilik rumah gereja ini. Dia mau gereja di sana. Mau tunggu cepat, saya tunggu. Berapa aja uang DP untuk proyek tanah itu sebagai panitia di sana? Silakan jangan. Itu yang bikin saya itu bingung. Lalu saya katakan, dari mana uang Tuhan? Yang walaupun memang pemilik tanah itu bilang berapa aja sebagai simbol, nanti bisa dibayar selanjutnya. Tapi mau dari mana Tuhan? Rumahnya ada salah satu dari anggota grup. Bukan. Oh iya, anggota grup juga kemudian dia ikuti khotbah-khotbah saya di YouTube. Komen-komennya semuanya bagus sekali. Bagus. Pokoknya komen-komennya ini motivasi. Lalu sementara ibadah lain begini, mereka komunikasi lewat messenger. Lalu kita kasih nomornya saya. Malamnya saya nggak perhatikan betul. Ya, setelah mungkin ada teman yang minta nomor WA, mau doakan, ya apa-apa. Nanti besok kalau ditelepon, ya saya makan gitu. Sudah, begini paginya hari Jumat, saya lihat dari malam mereka WA. Itu jam 9 pagi lewat 10. Saya nggak perhatikan WA-nya. Setelah siang, saya lihat, ternyata ibu itu minta nomor rekening. Begitu minta nomor rekening, saya kirim. Lalu saya pergi lagi doa untuk buka puasa sorenya. Sudah selesai doa puasa, saya lagi ke kios. Ya biasalah main-main HP saya dan Alita. Mama, itu ibu yang tadi minta nomor rekening kayaknya dia udah kirim uang, ini ada laporannya. Tapi nanti kita buka sudah selesai itu permainan ini. Ayo. Sudah. Begitu selesai permainan, kita lihat. Ini salah, kan? Kenapa? Kalau bukan karena Tuhan, tidak akan begitu enggak? Betul. Itu orang yang nggak pernah ketemu dari apa? Devi. Orang yang nggak pernah kita ketemu. Saya bilang terima kasih Tuhan. Kau sudah kasih uang sesuai dengan apa yang saya minta di depan kios dan di dalam kamar ketika berdoa. Dan saya percaya akan menyusul lagi berkat-berkat Tuhan. Amin. Amin. Lagi musibah jadi begini loh. Lalu saya datang sama Tuhan sama kita. Kan kau yang mengalami Tuhan tuh. Kan kau yang bilang, kalau hanya duduk begini gak bekerja mau bagaimana? Itu yang Tuhan mau. Duduk dulu, ada waktunya Tuhan suruh kita duduk. Ada waktunya Tuhan suruh kita pergi kerja. Sekarang kita disuruh duduk. Cari hadirat Tuhan. Kalau selama ini kita cari uang. Apa yang dicari mama? Uang. Apa yang dicari papa? Uang. Pagi, siang, petang, malam. Apa lagi? Cari uang, bukan Tuhan yang dicari. Betul tidak? Jadi ini Tuhan mau kita cari kehendaknya, cari hadiratnya. Jadi duduk supaya kau mengalami Tuhan. Mungkin selama ini kau tidak pernah mengalami mujizat, muncul ada orang yang hantar berkat. Jadi Tuhan mau lakukan itu. Kau duduk, saya bilang. Puasanya hanya berjalan 2 hari, saya 2 bulan. Tapi itu puji Tuhan dari orang yang belum pernah sama sekali. Satu hati. Tapi dia menangis. Terima kasih Tuhan, aku sudah mengalami Engkau. Amin. Semuanya itu karena doa kita. Mari tinggalkan doa. Ini janji Tuhan buat kita. Amin.
mesra doa. Bawa anak-anak kepada Tuhan. Itu namanya mesra doa. Sekali dua ya. Iya. Ya, sekali dua. 3 rin DP papa. Ini yang satu lahir di sini, bawa dulu ke kampung. Di kampung belum juga penyerahan anak, harus nunggu di sini kita yang layani. Lalu yang satu ini yang paling kecil, nyetaknya di Sumatera, ngeluarinnya di sini. Harus di sini juga. Jadi tiga-tiganya di sini. Amin. Dan yang paling lucu, paling aneh sampai hari ini itu menjadi pertanyaan bagi saya. Kenapa sepertinya mereka dua ini rohnya nyatu? Saya bingung. Kalau ini kesakitan histeris, ini ikut histeris menangis. Benar. Mau tengah malam nanti Lita histeris kesakitan kepalanya, ini pasti menjadi juga histeris. Mau subuh-subuh pagi ini juga begitu. Kok aneh yang dua ini? Lalu kalau ini susah ditidurkan di ayunan, wah wah wah, nanti dia putar lagu poso, dia diam langsung tidur. Dan wajahnya pun mirip sama papanya Lita. Saya bingung, kok bisa ya, saya pikir. Nanti lama-lama dia Leo kapten. Leo kapten. Makanya saya bilang bikin aja namanya Abdiel Lainde sendiri. Jadi Lainde itu seolah nama. Kenapa nyatu? Saya bingung, kok bisa menyatu gitu. Kok aneh. Kiranya juga nanti rohnya menyatu, kepala batunya jangan. Karena yang besar itu agak kepala batu juga memang. Oke, jadi untuk kedua orang tua, bawa anak itu kepada Tuhan. Tapi sebelumnya bawa diri kepada Tuhan terlebih dahulu. Kalau diri sudah dibawa kepada Tuhan, maka anak pun bisa dibawa kepada Tuhan. Yang abangnya namanya Alvaro Bintang. Oh, nama bapaknya ada ya. Nama bapaknya Ramalan Bintang. Jadi saudaraku mau pengen ramal bintangmu, jangan datang kepada dia. Itu namanya dia Ramalan Bintang. Kalau orang Karo begitu saudaraku. Mungkin dulu lagi bintang banyak dan ada ramalan cuaca, maka namanya Ramalan Bintang. Dan Alvaro Bintang sendiri adiknya Abdiel Valerio sendiri. Itu namanya. Jadi nanti sebelum didoakan oleh hamba Tuhan, bapaknya doa terlebih dahulu untuk kedua anak ini. Doakan dia mau jadi apa. Jangan didoakan jadi penjahat ya. Doakan menjadi yang besar-besar lah. Mungkin jadi dokter kah, pilot kah. Lihat Kopassus. Mari berdoakan Tuhan. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan.
Semua jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Semua jemaat kita untuk bangkit berdiri. Bapak Ramadhan sendiri terlebih dahulu berdoa. Doakan kedua anak ini, minta mereka menjadi apa? Haleluya Tuhan. Memang berkata Tuhan segala sesuatu bukan sesuatu dalam, tapi semua adalah rencana dan kehendak Tuhan. Bapak yang baik, kedua anak ini menitipkan buat kami, orang tua yang mempercayakan di bumi ini Bapak. Ya Tuhan Yesus, kami serahkan kedua anak ini ke tangan-Mu Bapak. Kami sebagai orang tua, sebagai manusia biasa Tuhan, memiliki kerinduan, memiliki cita-cita Tuhan buat kedua anak ini. Khususnya buat Alfa bintang sendiri, kami rindu Tuhan anak ini telah menjadi seorang kopassus yang baik Tuhan. Amin. Menjadi wakil-Mu di negeri ini Tuhan. Amin. Rawat negeri ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang menjadi jawaban bagi kerinduan kami Tuhan. Kami sebagai manusia hanya memiliki rencana dan kerinduan. Apa yang menjanjikan dan menepati kerinduan kami adalah Engkau sendiri Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat Abiel Valerio sendiri. Kami rindu anak ini kelak dewasa menjadi dokter spesialis kandungan Tuhan. Bapak yang baik, kami rindukan biarlah Tuhan Engkau menjadi sumber jawaban bagi kami. Engkau yang memberkati anak itu Tuhan Yesus. Biarlah kerinduan kami ini Tuhan boleh terjadi setul dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik. Biarlah kehendak-Mu yang jadi atas kedua anak ini Tuhan. Biarlah mereka tumbuh sampai dewasa Tuhan di dalam koridornya Allah. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan dalam nama Tuhan. Haleluya Tuhan. Aku menyarankan Alvaro bintang sembiring ke dalam tangan Bapa. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sesuai dengan kerinduan kedua orang tuanya, anak ini telah menjadi kopassus. Berkat Abraham, Ishak, Yakub, berkat itu melimpah. Dan jadilah kopassus di hadapan Tuhan. Amin. Di masa kecilnya, masa pertumbuhan yang kamu berkati, sehat, menjadi anak yang baik, anak yang benar-benar terlebih kepada Tuhan Yesus. Putus-putus dosa nenek moyang, dosa kedua orang tua tidak menimpa dia. Amin. Perjalanan hidupnya berhasil, tidak ada hambatan. Dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Tuhan dengan Abiel Valerio sendiri. Bayi ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat Abraham, Ishak, Yakub, berkat itu bagi dia menjadi dokter spesialis cita-cita kerinduan orang tuanya, dan terjadilah itu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anak ini menjadi anak yang baik, anak yang manis, anak yang mau dengar-dengaran, anak yang menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perjalanan hidupnya berhasil dan beruntung. Mampukan kedua orang tuanya untuk membawa kedua anak ini kepada firman Tuhan. Baik Bapak Ramalan Bintang Sembiring selaku Bapak, untuk menjadi contoh bagi anak-anaknya. Baik juga Mary Hotmeri Sihombing selaku Mama, menjadi contoh bagi anak-anaknya. Biar terus melayani Tuhan sesuai dengan panggilan-Mu, sesuai dengan talenta-Mu. Terima kasih Bapak yang baik. Kami percaya perkenan-Mu bagi kedua anak itu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan dulu Tuhan Yesus mau berkata.